bisa saya bantu, Bu? Ini Bu Bidan, tadi pagi anak saya tidak sengaja hidungnya kemasukan bunga Taikina. Dek, namanya siapa, Ibu? Umurnya berapa? Anak B, anak K, umur 3 tahun. Tadi adiknya kemasukan benda asing ya, Bu ya? Di hidung sebelah mana, Ibu? Sebelah kanan. Ya, oh ya, ini saya periksa dulu ya, Ibu ya. Tadi udah dikeluarin ya, Bu ya? Ada. Ini bagus ya, Bu ya, untuk pemeriksaannya. Suhunya 37 derajat Celcius, nadinya 95 kali per menit. Untuk pernapasannya 24 kali per menit, nggih. Ini sebelumnya Ibu pernah tahu belum tentang pertolongan pertama cedera pada anak? Belum ya, Bu ya. Apakah Ibu bersedia untuk saya jelaskan? Bersedia. Nanti membutuhkan waktu sekitar 5-10 menit ya, Bu ya. Udah siap, Bu? Udah. Ya, di sini saya mau menjelaskan tentang pengertian dari pertolongan pertama, nggih, Bu nggih. Pertolongan pertama adalah perawatan yang dilakukan secara langsung kepada orang terluka atau penyakit yang tiba-tiba, nggih, Bu nggih. Pertolongan pertama biasanya tidak dilakukan pada tempat perawatan medis yang tepat. Dapat terjadi di mana saja dengan alat bantu seadanya. Adapun jenis-jenis cedera yang bisa terjadi, nggih, Bu nggih, pada anak. 1. Kecelakaan. Yang kedua, tersedak. Yang ketiga, kemasukan benda asing ke hidung. Yang keempat, kemudian kemasukan benda di telinga. Kemudian yang terakhir, luka bakar. Saya jelaskan yang pertama tadi, nggih, Bu nggih. Ketika ada yang terjadi kecelakaan pada anak, misalnya nih jatuh gitu, jika terjadi memar bisa dikompres dengan air dingin atau es untuk mengurangi lebam dan menghentikan perdarahan yang terjadi, nggih, Bu nggih. Untuk menghilangkan rasa nyeri dapat diberikan obat anti nyeri seperti paracetamol, nggih, Bu nggih. Jika memar semakin parah dan terjadi di bagian kepala rawan, atas telinga atau kepala bagian belakang, dan terjadi pembengkakan parah, segera dibawa ke rumah sakit, nggih, Bu nggih. Kemudian jika terjadi luka harus dibersihkan dulu dan segera dihentikan perdarahannya, nggih. Untuk membersihkan luka dengan menggunakan cairan steril, sedangkan untuk menghentikan perdarahan lakukan dengan cara menutup luka dengan kain atau kasa, kemudian memberikan tekanan. Kemudian jika terjadi patah tulang, buka dan periksa area yang cedera. Kemudian perban setiap luka terbuka, balut dan bidai area yang cedera. Cari pertolongan medis atau segera dibawa ke rumah sakit, ya, Bu nggih. Kemudian yang kedua, ketika ada kasus tersedak dengan menggunakan teknik back blow, yaitu letakkan anak dengan posisi tengkurap dengan kepala lebih rendah, ya, Bu nggih. Berikan 5 pukulan dengan menggunakan tumit dari telapak tangan pada bagian belakang anak. Kemudian menggunakan Heimlich maneuver, yaitu bila konstruksi masih tetap terjadi, berbaliklah ke belakang anak dan lingkarkan kedua lengan mengelilingi badan anak. Pertemukan kedua tangan dengan salah satu mengepal dan letakkan pada perut bagian atas anak. Kemudian hentakkan ke arah belakang lalu ke atas. Lakukan ini sebanyak 5 kali, nggih. Bila obstruksi masih tetap, evaluasi bagian mulut anak. Apakah ada bahan obstruksi atau benda asing yang bisa dikeluarkan? Jika tidak berhasil, segera dibawa ke rumah sakit, ya, Bu. Kemudian pada saat kemasukan benda sering di hidung, mengeluarkan benda asing dengan menggunakan benda yang tumpul dan lembut untuk mengeluarkan benda tersebut. Jika tidak berhasil, dibawa ke rumah sakit, ya, Bu. Kemudian kemasukan benda asing berukuran kecil. Cara mengeluarkannya adalah dengan memiringkan kepala ke arah bagian telinga yang kemasukan benda asing, kemudian kepala bagian lainnya ditepuk-tepuk dengan tangan. Kemudian kemasukan serangga, bisa meneteskan minyak zaitun ke dalam telinga yang kemasukan serangga. Hal tersebut dilakukan untuk membunuh serangga dan dapat menghindari aktivitas serangga yang berbahaya di dalam telinga, seperti menyengat atau menggigit. Untuk kemasukan biji-bijian dikeluarkan dengan menggunakan alat bantu seperti korek kuping. Tidak boleh menggunakan air atau minyak karena menyebabkan biji-bijian mengembang
dan akan susah dikeluarkan. Kemudian kalau ada luka bakar ya Bu, bisa dialiri dengan air biasa dan mengalir selama 10 menit. Jika tidak ada air, tutupi dengan kompres lembab. Tutupi luka dengan perban atau kain bersih yang tidak lengket. Pastikan perban atau kain menutupi seluruh daerah kulit yang terbakar. Untuk meredakan rasa sakit bisa menggunakan tadi dari tanaman lidah buaya. Segera dibawa ke tenaga kesehatan atau ke rumah sakit ya Bu ya. Ada yang ditanyakan nggak Ibu? Ada nggih. Gimana Ibu? Sudah jelas? Itu saya permisi dulu. Iya. Terima kasih. Ya, semoga bermanfaat ya Bu ya. Demikian tadi penata laksanaan pertolongan pertama cedera pada anak. Terus kemudian akan pendokumentasian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.